Tidak ada, masuk ke yang kedua. Apakah dapat dilakukan dengan pengadaan langsung? Pengadaan langsung itu ada di ayat 3-nya. Ayat 3, Bapak Ibu? Ada? Yes. Kalau nilainya di bawah 200 juta, wajib pengadaan langsung. Bukan dapat, wajib pengadaan langsung. Kalau tidak ada ada dalam e-katalog ya, purchasing tidak bisa, wajib pengadaan langsung. Kalau di bawah 200, bukan dapat, dulu dapat ya. Apabila nilainya di atas 200 kan itu tidak boleh kan? Maka pindah ke huruf C. Penunjukan langsung. Nah sekarang lihat ayat 4 dan ayat 5. Apakah masuk dalam kategori ayat 4 dan ayat 5? Masuk dalam kriteria keadaan tertentu. Apabila masuk dalam kriteria keadaan tertentu, wajib tunjuk langsung, bukan dapat. Wajib Bapak ini. Rupanya tidak masuk dalam ayat 4 dan ayat 5. Maka lihat di huruf D. Apa itu? Tender cepat. Yang tadi. Gunakan tender cepat. Tender cepat berarti tidak ada administrasi, tidak ada teknis. Ya saya berulang kali jelaskan itu. Tolong jauh yang jangan ada pasal teknis. Jangan ada surat dukungan, garansi dan seterusnya, nggak ada. Yang ada cuma spek teknis stok saja. Given pakai merek. Pak, ini tidak bisa Pak pakai tender cepat. Kenapa? Ada metode yang harus kita nilai kayak konstruksi kan? Ada metode pelaksanaan pekerjaan, ada evaluasi teknis. Apabila tidak bisa tender cepat, pilihan terakhir adalah tender. Gambar? Yes. Apabila ada di e-katalog processing lebih dari 200 juta. Ya, 1 triliun juga boleh. Di sini kan dilaksanakan processing yang bernilai paling banyak 200 juta. Mana? Lihat ayat 2. Processing dilaksanakan untuk barang justru yang sudah tercatat dalam kapal elektronik, ya kan? Ya, jadi berapapun nilainya selama ada dalam katalog elektronik boleh dilakukan dengan cara e-purchasing. Saya ingatkan, saya dapat laporan di beberapa daerah banyak mengatakan, kenapa harga di e-purchasing lebih mahal dibandingkan harga di luar? Apabila ada yang mengatakan demikian, tolong minta orang itu bertanya ke LKPP. Tidak ada. Bapak Ibu, LKPP, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Karena yang berkontrak dengan penyedia sehingga harganya muncul di situ adalah LKPP, bukan kepada Ibu. Ya. Halo. Contoh, misalnya seperti wifi, misalnya kita ada pengadaan wifi, itu kan kita adakan setelah ada pengadaannya, kita harus panggil lagi. Oh, oke. Ya. Untuk memasang kalau kita terima. Ya, benar-benar. Sekarang begini, yang disebut dengan ada di dalam e-purchasing ini apa? Apakah ada barangnya atau memenuhi kebutuhan kita? Dua hal yang berbeda ya. Ada dan memenuhi kebutuhan. Ada dan memenuhi kebutuhan. Ibu butuhnya perangkat wifi atau perangkat wifi yang terpasang? Bukan, dia itu terpasang kan? Berarti yang dibutuhkan dua. Yang dibutuhkan barangnya dengan instalasinya, pemasangannya. Apabila hanya barangnya saja yang ada, tidak ada tenaga instalasinya, apakah berarti barang tersebut memenuhi kebutuhan kita? Tidak kan? Kalau tidak memenuhi kebutuhan kita, berarti bolehkah dilakukan dengan cara e-purchasing? Tidak, turun ke bawah. Lakukan dengan cara pengadaan langsung. Cari toko komputer dekat-dekat sini yang memang ada tenaga instalasinya, cari wifi-nya yang sama seperti purchasing, harganya minimal sama, maksimal sama, gitu kan? Kalau perlu sudah lengkap dengan biaya pemasangan. Lakukan pengadaan langsung, nanti dia pasang setting sampai terhubung, begitu. Itu yang kedua. Kalau nilainya di atas 200, lihat lagi, penunjukan langsung, tidak masuk kategori penunjukan langsung, tender cepat, atau dipasang, ya udah, tender terakhir.
Betul. E-purchasing tidak pakai anggaran. Oh enggak, penunjukan langsung tidak pernah ada batasan anggaran, Pak. Yang ada batasan anggaran itu adalah pengadaan langsung. Penunjukan langsung sejak Perpres 54 tahun 2010 itu berdasarkan dua kategori, keadaan tertentu atau barang khusus. Penunjukan langsung yang ada batas anggaran itu Kepres 80 tahun 2003, yaitu penunjukan itu sudah lama, 2003, 15 tahun yang lalu dihapus. Nah, yang ada batasan anggaran itu pengadaan langsung. Kalau di sini ada di ayat berapa tadi? Saya mesti apa? Ada di ayat 3 di sini, di bawah ayat 3 ini. 200 juta pengadaan langsung. Boleh? Kegambar ya? Jawab ya. Jadi kembali lagi Bapak Ibu, di Perpres yang baru ini tender adalah pilihan paling terakhir, bukan pilihan paling pertama. Yang paling pertama adalah e-purchasing, paling pertama. Jadi mulai sekarang untuk pengadaan tahun 2019 di Bualemo sudah mulai menyusun identifikasi kebutuhan, kalau bisa mengarah kepada e-purchasing semua. Tidak ada penunjukan langsung. Lah, paling tidak cepat. Kalau yang tender paling terakhir. Gambar, Bapak Ibu, ini metode pemilihan. Lanjut. Kontrak. Nah, ini dia. Ini juga penyederhanaan. Dulu kontrak itu kan dibagi atas tempat. Kontrak berdasarkan cara pembayaran, kontrak berdasarkan pembebanan tahun anggaran, kontrak berdasarkan sumber pendanaan, dan kontrak berdasarkan jenis pekerjaan. Ya, ada yang masih ingat tidak kontrak berdasarkan cara pembayaran itu ada apa saja? Lamsam itu salah tuh, bukan 4, harusnya 5. Lamsam, harga satuan, gabungan lamsam, terima jadi, satu lagi. Apa? Payung, bukan. Kontrak berdasarkan cara pembayaran ada 5. Lamsam di persentase. Aturan lama nih. Pada tahun anggaran ada berapa? Ada 2 kan? Apa itu? Tahun tunggal dan tahun jamak. Kontrak berdasarkan sumber pendanaan ada 3. Kontrak pengadaan tunggal, kontrak pengadaan bersama, dan kontrak payung. Ada 2. Kontrak pengadaan pekerjaan tunggal dan kontrak pengadaan pekerjaan terintegrasi. Bayangkan, banyak begitu harus dihafal. Sekarang cukup dibagi 2. Kontrak untuk barang, konstruksi jasa lainnya, dan kontrak konsultan. Nah, ini menarik nih. Pasal 27, silakan Bapak Ibu. Pasal 27. Pasal 27. Ya. Nah, kalau dia barang, konstruksi saya ada 5. Lamsam, harga satuan, gabungan lamsam dan harga satuan, terima jadi, dan kontrak payung. Kalau dia konsultan, lamsam, nah ini yang berubah. Yang dulu kan harga satuan kan, Bapak Ibu. Sekarang waktu penugasan, time base, bahasa kerennya itu. Ini ambil dari internasional sebenarnya. Time base, berapa lama dia ditugaskan? Ya, Menman atau menggunakan week dan seterusnya. Kalau dia kontraknya lamsam, teman-teman auditor, mohon ingat, kapan dia konsultan kontraknya lamsam, jangan pernah mengevaluasi biaya langsung non personil. Ya. Kalau dia menggunakan lamsam, konsultan jangan lagi mengaudit biaya langsung non personil. Jangan lagi mengaudit biaya langsung personil. Tapi yang diaudit adalah outputnya ada atau tidak, maka dibayar sesuai dengan klausul kontrak. Kalau sekarang kan kontraknya kontrak
banci. Mengapa saya katakan banci? Kontraknya langsam, tapi diminta bukti-bukti pengeluaran biaya langsung non personil kan? Sewa kantor, akomodasi, transportasi, katanya langsam. Iya, katanya langsam. Langsam kan total kan mengikat invoice-nya, ngapain? Makanya kontrak banci. Di Perpres yang baru ini ditegaskan, kapan dia langsam, tidak ada itu semua. Yang ada adalah outputnya ada, bayar sesuai dengan kontrak, selesai. Namanya langsam. Yang wajib kita minta bukti-buktinya kalau kontraknya berdasarkan time base, waktu penugasan. Nah, baru minta invoice, silakan. Detailnya tunggu PRK-nya. Lagi disusun PRK-nya yang ini. Saya masih ingat detail-detailnya. Diskusi lumayan alot di situ, Bapak Ibu. Nah, kontrak payung sama. Ini ya, Bapak Ibu. Jenis kontrak yang baru di Perpres yang baru jauh lebih sederhana, lebih singkat. Berikutnya, Bapak dan Ibu. Kontrak tahun jamak, pasal 27 ayat 9. Nah, ini menarik juga. Ada perbedaan signifikan. Kontrak tahun jamak dulu cuma singkat, pekerjaan untuk masa lebih dari 1 tahun anggaran. Sekarang, lihat, kontrak tahun jamak adalah kontrak pengadaan barang jasa yang membebani lebih dari 1 tahun anggaran, dilakukan setelah mendapatkan persetujuan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Tunggu Permendagrinya ya. Nanti akan ada Permendagri ini. Permendagri tentang siapa sih pejabat yang berwenang menyetujui kontrak tahun jamak, bagaimana prosedurnya. Mengapa tunggu Permendagri? Ini akan berkaitan dengan keuangan. Kita bikin kontrak tahun jamak, ada tidak kepastian dibayar tahun depan? Kalau nggak ada kepastian, dasarnya opo. Nanti orang kerja nggak dibayar. Nah, ini tunggu Permendagrinya. Ini belum keluar, Bapak Ibu. Nah, kita lihat dapat berupa, lihat, pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 12 bulan, standar. Berarti jangka waktu pelaksanaan pekerjaan lebih dari 12 bulan. Udah pasti tahun jamak dong. Tapi yang menarik yang kedua, atau lebih dari 1 tahun anggaran. Bagaimana? Dimulai bulan November, selesai pada bulan Februari. Itu kan cuma 4 bulan. November, Desember, Januari, Februari. Ya kan? Cuma 4 bulan, bukan 2 bulan. Tapi lewat tahun anggaran. Begitu lewat tahun anggaran, inilah yang disebut dengan kontrak tahun jamak. Karena 2 bulannya dibiayai anggaran tahun pertama, 2 bulan berikutnya dibiayai anggaran tahun berikutnya. Indonesia kan mengenal tutup buku tanggal 31 kan? Karena begitu tanggal 31 Desember, neraca kita kan tutup. Semua pengeluaran stop. Kalau memang harus dibayarkan menggunakan anggaran tahun berikutnya yang sudah dialokasikan dari tahun sebelumnya, kan begitu, Bapak Ibu. Ini maknanya. Jadi kapan dia melewati tahun anggaran, walaupun kurang dari 12 bulan, tetap disebut sebagai kontrak tahun jamak. Yes. Tuh. Tidak, karena anggaran APBNP itu tetap harus selesai tanggal 31 Desember loh. Ya. Jadi anggaran APBNP, APBDP itu bukan alasan untuk kontrak tahun jamak. Bapak Ibu di ruangan ini, apabila mendapatkan anggaran APBNP, anggaran atau APBDP, perubahan yang terlambat, diketok dan seterusnya, yang mengakibatkan pekerjaannya akan melewati tahun anggaran, saran saya cuma satu. Apa itu? Tolak. Enak aja. Bapak dan Ibu jangan jadi bab lempar. Kalau mereka mengatakan, ini kan demi negara, demi bangsa, manfaat untuk rakyat. Kalau manfaat untuk rakyat, kenapa di anggaran perubahan? Harusnya kan di anggaran pokok kan? Ada bermanfaat kan? Anggaran perubahan itu anggaran untuk ngabisin anggaran aja. Yang penting ada daya serap anggaran. Jangan sampai, hati-hati, saya mantan orang kementerian. Bapak Ibu, masuk Kementerian Pendidikan itu paling nakal. Kenapa paling nakal? Begini, di pusat disebut dengan berprestasi dalam daya serap anggaran. Itu kan kalau anggaran sudah terserap kan, dari kan, kita kan teorinya anggaran berbasis kinerja, benar ya? Itu kan teori. Tapi prakteknya kan kita
kinerja berbasis anggaran. Loh, buktinya kinerja dianggap baik apabila daya serap anggaran tinggi kan? Berarti kinerja berbasis anggaran. Sederhana, Bapak Ibu. Yang jadi masalah di pusat dianggap dia berprestasi apabila anggaran cara clear. Iya. Nah, yang menarik, Bapak Ibu, coba kembali lihat di pasal 27 ayat 9 di huruf B. Ini yang baru sama sekali nih. Baru sama sekali di huruf B. Baru. Pekerjaan yang memberikan manfaat lebih apabila dikontrakkan untuk jangka waktu lebih dari 1 tahun anggaran dan paling lama 3 tahun anggaran. Contohnya apa? Sewa internet. Kalau kita sewa 1 tahun 1 miliar, sewa 3 tahun sekaligus 1,5 miliar. Misalnya begitu kan? Loh, itu kan berarti kita menghemat 1,5 miliar, Bapak Ibu. Maka kita langsung sewa 3 tahun. Sewa kendaraan. Kan ada kendaraan begitu kan? Sewa mobil. Kalau kita sewa dia tahunan, harganya sekian juta. Sewa 3 tahun, harganya turun di hari tahun ketiga menjadi aset kita. Kenapa tidak sekalian 3 tahun? Itu boleh. Ini baru nih. Baru. Karena akan berbeda kita sewa setiap tahun dengan sewa sekaligus 3 tahun atau sekaligus 2 tahun. Apabila ini bisa kita pastikan sejak awal, maka inilah disebut dengan kontrak tahun jamak. Asik kan? Bapak Ibu. Jadi jangan lagi setiap tahun bikin perpanjangan sewa dan seterusnya, nggak perlu. Kalau rumah sakit misalnya alat-alat hemodialisa, ya, misalnya gitu ya, yang kita menggunakan pihak ketiga kerjasama dan seterusnya, itu bisa lakukan seperti ini ya. Kontrak tahun jamak, Bapak Ibu. Oke, next. Berikutnya, konsultan, berita baik. Pengadaan langsung jasa konsultan dulu maksimal 50 juta di pasal 41 ya. Pengadaan langsung jasa konsultan di pasal 41 dulu 50 juta. Sekarang 100 juta. Jadi untuk konsultan yang tanpa tender, pengadaan langsung itu bisa sampai 100 juta rupiah. Ada yang nanya, Pak, kalau gitu bisa dong besok saya langsung hire konsultan bayar 99 juta? Ingat, perlu Bapak Ibu ingat, Perpres ini mengatur norma. Norma berarti regulasi. Norma ini membutuhkan juknis untuk bisa dikerjakan. Benar kalimatnya, pengadaan langsung sampai dengan 100 juta. Pertanyaannya, apakah pengadaan langsung pada Perpres 16 ini pasti sama dengan pengadaan langsung dari Perpres 54? Sama tidak? Prosedurnya sama tidak? Tidak sama kan? Oleh sebab itu, kalau ditanyakan boleh tidak dikerjakan, apakah boleh tidak kita mengadakan 100 juta pengadaan langsung konsultan? Jawabannya boleh. Tertanyakan bagaimana caranya? Ya belum ada caranya. Artinya boleh, tapi belum bisa dilakukan. Kapan? Tunggu perkanya. Tunggu perka LKPP. Setelah ada perkanya, barulah norma ini baru dapat dilaksanakan. Norma dan tata laksana istilahnya, Bapak Ibu. Norma sudah ada, tata laksana belum ada. Secara regulasi sudah boleh, bagaimana cara melaksanakannya belum ada petunjuknya. Jadi untuk sementara sebelum ada perkanya, pengadaan langsung baru sampai 50 juta rupiah. Bapak Ibu, gambar ya? Jadi jangan dulu tunggu sampai ada perka LKPP-nya, baru lakukan pengadaan langsung sampai 100 juta rupiah. Hanya ini yang dari sisi nilai naik, lainnya sama semua. Ya, Bapak Ibu. Yang lain kan pengadaan langsung kan 200 juta kan? Yang 200 juta yang barang dan konstruksi. Berikutnya, e-purchasing. Nah ini, dulu pejabat pengadaan yang dilakukan oleh PPK, pejabat pengadaan, sekarang sudah dikunci sekarang ini. Sekarang sampai dengan 200 juta itu pejabat pengadaan. Pejabat pengadaan tidak bisa memesan e-purchasing di atas 200 juta. Sekarang udah operasional sekarang.
di sistem udah dikunci oleh LKPP. Gitu kan. Jadi kalau mau memesan e-purchasing lewat e-katalog di atas 200 PPK. Udah sejak minggu lalu. Iya, udah dikunci sekarang. Saya bulan lalu Pak, Bulan lalu memang bukan, minggu lalu. Bulan lalu memang masih bisa di atas 200, tapi sejak minggu lalu sudah dikunci oleh LKPP. Ada di atas 200 langsung error. Nggak bisa diklik. Cobanya sekarang. Oh, belum ada servernya. Apanya? Oh, masalah. Jangan lagi update lagi. Sekarang ini kalau mau memesan e-purchasing di atas 200 gunakan login PPK. Bukan login pejabat pengadaan ya, login PPK. Jadi hanya login PPK yang bisa memesan dalam e-katalog dengan nilai tak terbatas. Tak terbatas, unlimited. Tetapi kalau memesan di atas 100 miliar rupiah ada warning, harus persetujuan PA. Jadi siapa tahu boleh mau memesan mobil 110 miliar. Siapa tahu semua pegawai dapat satu gitu kan? Ya, langsung tiba-tiba kota upload surat persetujuan PA. Jadi PA harus menyetujui dulu, baru bisa terjadi transaksi di atas 200 miliar. Oke, ini kalau untuk PPK pasal 11. Pasal 11 itu ada di pasal 11 huruf I. Ayat 1 huruf I. Melaksanakan e-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas 200 juta. Lihat ya. Di atas 200 juta, dari garis warna kuning itu sampai unlimited. Paling sedikit dari 200 sampai tak terhingga. Itu untuk PPK pasal 11 ayat 1 huruf I. Nah, tetapi ada pasal 9. Pasal 9, Bapak dan Ibu, itu ada di pasal 9 ayat 1 huruf N angka 1. Pasal 9 ayat 1 huruf N angka 1 menetapkan pemenang pemilihan atau penyedia untuk metode pemilihan. 1. Tender, penunjukan langsung garis miring e-purchasing dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di atas 100 miliar rupiah. Jadi PA harus ada persetujuan PA ya, baru bisa ada penetapan pemenang, harus ada penunjukan langsung di atas 100 miliar. PA di sini, Bapak Ibu. Di PA punya kewenangan, di bawah itu bukan urusannya PA, urusannya PPK. Bapak Ibu. Ya, kecuali kalau PA yang bertindak sebagai PK lain lagi masalahnya. Oke, gambar ya, Bapak Ibu. Ini untuk batasan. Batasan. Next, berikutnya. Uang muka untuk kontrak tahun jamak. Nah, tadi kan kita bicara kontrak tahun jamak nih. Kontrak tahun jamak kan ada 3. Yang pertama, pekerjaannya lebih dari 12 bulan. Yang kedua, kurang dari 12 bulan tapi lewat tahun anggaran. Yang ketiga, pekerjaan yang secara efektivitas dan efisiensi lebih murah apabila dilaksanakan lewat dari setahun maksimal 3 tahun. Bagaimana uang mukanya? Dulu ada 20% dari kontrak tahun pertama atau 15% dari total nilai kontrak. Sekarang cuma tinggal 1. 15% dari total, udah selesai. Daripada pusing lagi. Ini terjadi karena ada beberapa pekerjaan, utamanya kontrak seperti bangunan bendungan yang tahun jamak, yang dikontrak tahun pertamanya kecil, karena kan baru mobilisasi. Tahun keduanya menggila, begitu minta 15% dari total nilai kontrak lebih besar daripada kontrak tahun pertamanya. Jadi uang muka lebih besar dari tahun pertama, bikin bingung. Karena ada kata-kata 20% dari kontrak tahun pertama. Udahlah, kalau yang sekarang 15% dari total nilai kontrak saja, selesai. Gitu ya. Daripada terlalu banyak aturan. Ini yang perubahan. Berikutnya, Bapak Ibu, perubahan kontrak. Nah, ini menarik. Di Perpres yang lama, kontrak lamsam tidak boleh berubah. Benar kan? Di kontrak yang baru, semua jenis kontrak boleh berubah.
termasuk kontrak lump sum. Ini disesuaikan dengan PP tentang pekerjaan konstruksi. Tetapi yang membedakan Bapak Ibu, kontrak lump sum kalaupun berubah, nilai totalnya tidak boleh berubah. Gambar? Nilai totalnya. Tapi di dalamnya boleh yang dulu terlarang. Jadi, tapi totalnya ya nggak boleh. Kenapa total? Maka itu dibuat kontrak baru. Itu hanya dalam kondisi keadaan kahar ya, atau yang namanya unforeseen condition pada kemampuan para pihak. Lump sum, Bapak Ibu. Oke, jadi tidak ada lagi istilah kontrak lump sum tidak boleh berubah. Kontrak lump sum sekarang boleh berubah, tapi total nilainya tidak boleh berubah. Totalnya, dalamnya boleh. Oke, lanjut. Berikutnya. Tadi, oke. Penyesuaian harga. Penyesuaian harga ini hanya berlaku apabila kontrak kita lebih dari 18 bulan. Ya, apabila kontrak kita lebih dari 18 bulan, boleh ada penyesuaian harga. Boleh lebih dari 12 bulan. Sekarang lebih dari 18 bulan. Ya, pasti luncuran dari ini. Pasti luncuran. Ini pasti kontrak tahun zaman. Kenapa? Karena harga material kan pasti berubah. Material. Pak, harga material kan sudah berubah. Kita bisa ubah tidak harga satuannya? Boleh. Tapi kontrak kamu harus lebih dari 18 bulan dan hanya boleh berubah di bulan yang ke-13. Baru boleh berubah. Ya, tahun kedua. Bapak Ibu. Jadi penyedia itu selama tahun pertama harus menanggung risiko adanya perubahan harga. Harga naik, risiko dia tanggung jawab sendiri. Siapa suruh setuju? Bapak Ibu. Gambar ya, Bapak Ibu. Ini untuk penyesuaian harga. Nah, sekarang berikutnya penanganan keadaan darurat. Silakan buka pasal 59. Ini menarik. Darurat, pasal 59. Oke. Pasal 59. Penanganan keadaan darurat. Lihat ya, ini baru nih. Pasal ini pasal yang belum ada sebelumnya, belum diatur secara khusus. Ini baru sama sekali di Perpres 16. Ya, lihat yang menarik adalah sekarang diperlebar darurat di dalam negeri dan darurat di luar negeri. Bukan cuma dalam negeri, masuk luar negeri. Kelaparan, oke. Wabah, oke. Termasuk huru-hara, terorisme, unjuk rasa. Itu adalah bencana sosial. Bapak Ibu. Lihat nomor huruf B, ini tidak ada di aturan lama. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, search and rescue, SAR. Kapal berbendera luar negeri, tapi ada WNI kita disandra di Somalia. Pemerintah menurunkan tim untuk melakukan operasi penyelamatan dan itu tidak perlu pakai tender. Tender penyelamatan warga di Somalia, ketahuan di sana ditembak duluan. Bapak Ibu, itu kan operasi senyap, intelijen. Bapak Ibu, Malawi, kemarin Bapak Ibu di Malaysia. Ya, Bapak Ibu, contoh-contoh seperti itu. Di luar negeri itu boleh masuk dalam kategori penanganan darurat. Kemudian yang menarik untuk pemulihan masuk dalam lingkup keadaan darurat. Diperjelas. Kemudian, oke, ayat 5 tidak berubah sama dengan yang lama. Kemudian, nah, lihat ayat 6. Penanganan keadaan darurat dapat dilakukan dengan penggunaan konstruksi permanen. Dalam hal penyerahan pekerjaan permanen masih dalam kurun waktu keadaan darurat. Contoh, pasar kebakaran. Pasar kebakaran kita butuh untuk penampungan. Apabila dibangun pasar baru itu bukan keadaan darurat, tapi penampungan sementara bagi para pedagang itu masuk dalam kategori penanganan darurat.